Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali untuk terus mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Keluar dari Kebuntuan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Kami sadar seringkali kami merasa buntu dan tidak tahu arah jalan bagi kehidupan kami. Jalan-jalan kehidupan kami terasa tertutup dan hati kami dipenuhi dengan berbagai macam kecemasan. Pada saat ini kami merenungkan janji-Mu bahwa Engkau adalah jalan keluar dari segala kebuntuan. Tolonglah bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat rancangan-Mu yang indah ada dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah kami, bimbinglah langkah kami dan berikan kami satu kekuatan untuk dapat berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, renungan ini hadir untuk menyapa setiap hati yang mungkin saat ini sedang merasa buntu dan tidak berdaya menghadapi pergumulan hidup. Dalam perjalanan iman, tidak jarang kita ini menemui suatu jalan yang seolah-olah sangat terjal dan seolah-olah jalan itu begitu sulit untuk dilalui dan jalan itu tanpa ada ujungnya. Namun melalui renungan ini, kita akan diajak untuk dapat memahami bahwa di tengah segala keterbatasan kita, ada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kita akan belajar untuk berserah sepenuhnya dan mengandalkan kuasa Tuhan yang sanggup membuka jalan-jalan yang buntu, bahkan di saat semua pintu kehidupan sepertinya jalan-jalan itu sudah tertutup. Kami berharap renungan ini bisa menjadi suatu sumber mata air rohani yang menyegarkan dan yang menguatkan akan iman kita semua. Mari kita baca Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda menjadi patah semangat karena seolah-olah semua jalan yang Anda hadapi dalam kondisi yang buntu? Seperti berdiri di depan suatu tembok yang sangat tinggi yang tidak mungkin dapat kita daki, atau seolah-olah kita ini tersesat pada suatu labirin yang tanpa ada jalan keluarnya. Perasaan ini bisa datang dalam berbagai macam bentuk, soal kelelahan fisik, kelelahan mental akibat beban pekerjaan yang tiada habisnya, soal keputusasaan karena berbagai masalah yang terjadi dalam keluarga yang tidak juga kunjung selesai-selesai, atau soal kesepian yang menusuk kehidupan kita, padahal kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh hiruk pikuk ini. Menghadapi semua itu, kita merasa seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah semua orang dan semua energi untuk membuat kita menjadi kuat yang selama ini kita miliki, semuanya tiada, sudah terkuras habis. Tetapi pada saat-saat yang seperti itulah, seringkali kita ini menjadi lupa bahwa ada sumber kekuatan yang tidak pernah habis, yaitu Tuhan Allah Bapa kita. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 yang sudah kita baca adalah suatu janji yang menenangkan kehidupan kita sekaligus menguatkannya. Mari kita baca sekali lagi.
Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat ini bukan sekedar kalimat yang indah, melainkan suatu pernyataan tentang kebenaran dan juga tentang karakter dari Allah Bapa kita. Tuhan adalah pribadi yang melihat, yang pribadi yang peduli pada kondisi kita yang paling rapuh sekalipun. Mari kita selami lebih dalam lagi makna dari ayat ini. Yang pertama, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Kata lelah menggambarkan suatu kondisi di mana kita merasa seperti sudah habis-habisan. Mungkin kita telah berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk dapat menyelesaikan setiap masalah, namun hasilnya mengecewakan, nihil, bahkan beberapa orang mengalami putus asa. Kita mungkin sudah berdoa, sudah membaca Alkitab, bahkan sudah melayani pekerjaan Tuhan, tetapi beban di pundak kita tetap terasa sangat berat. Dalam kondisi seperti inilah kita cenderung menyalahkan diri kita sendiri, atau kemudian kita mempertanyakan soal iman kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita tidak harus berjuang sendirian. Tuhan menawarkan kekuatan yang dari Tuhan, yang supernatural, yang melampaui segala batas kekuatan manusia dan juga segala apa yang bisa dipikirkan oleh manusia. Yang kedua, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sementara itu, frasa yang berkata tiada berdaya membawa kita ke tingkat keputusasaan yang lebih dalam lagi. Ini bukan tentang kelelahan lagi, melainkan tentang perasaan bahwa kita ini benar-benar tidak lagi memiliki kekuatan, tidak lagi memiliki kemampuan, dan tidak lagi tahu jalan keluar sama sekali. Sudah tidak berdaya. Kita merasa kalah bahkan sebelum mungkin memulai suatu pertempuran yang sesungguhnya. Perasaan ini bisa sangat menakutkan karena seolah-olah hidup ini tidak ada lagi harapan. Sudah tidak ada lagi harapan yang menjanjikan yang membuat kita bisa bangkit dan bersemangat kembali. Namun justru pada titik inilah anugerah Tuhan bersinar paling terang bagi hidup kita. Di saat-saat kita mencapai batas kemampuan kita, disitulah kekuatan Tuhan akan mulai dinyatakan. Ketika kita berserah sepenuhnya, berharap sepenuhnya, dan iman kita terus bertumbuh, kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara Tuhan memberikan kekuatan dan menambah semangat kepada kita? Yang pertama, melalui kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal di dalam diri kita. Saat kita merasa lemah, kita bisa berdoa dan memohon agar Roh Kudus memulihkan semangat kita kembali. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan dan memberi kita kedamaian yang melampaui akal kita. Yang kedua, melalui firman-Nya. Firman Tuhan adalah sumber hidup. Ketika kita merenungkan kebenaran dalam Alkitab, hati kita yang kering ini akan disegarkan kembali. Firman-Nya adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dalam kegelapan dan kebingungan ini, firman Tuhan itu adalah suatu peta jalan yang akan menuntun kita untuk kita kembali ke arah jalan yang benar sesuai dengan rancangan Tuhan yang baik. Yang ketiga,
melalui persekutuan orang percaya. Jangan pernah meremehkan pentingnya berbagi beban dengan saudara seiman. Tuhan menciptakan kita untuk saling mendukung, saling menguatkan, saling menopang. Ketika kita merasa lelah dan merasa putus asa, keberadaan seseorang yang seiman, yang mau mendengarkan, mau mendoakan, dan menguatkan kita, bisa menjadi saluran kekuatan yang sebenarnya dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika merasa buntu dan tidak berdaya? Yang pertama, jujur di hadapan Tuhan. Akui kelelahan, akui ketidakberdayaan kita. Tuhan itu sebenarnya sudah tahu, tetapi pengakuan kita yang jujur menunjukkan akan kerendahan hati kita dan ketergantungan kita pada Tuhan. Yang kedua, berpaling kepada Tuhan. Alih-alih mencari solusi di luar Tuhan. Jangan saudaraku, datanglah pada Tuhan saja. Serahkan beban kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Ingat, Tuhan itu memberi kekuatan dan juga menambah semangat kita. Itu adalah tindakan yang aktif dari pihak Tuhan. Tuhan itu tidak berdiam diri. Tuhan itu senantiasa rindu untuk kita mau ditolong. Yang ketiga, percayai janjinya. Pahamilah bahwa janji dalam firman Tuhan itu adalah suatu kebenaran, suatu kepastian. Bukan mungkin Tuhan akan memberi. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan pasti memberi. Bukan Tuhan mungkin memberi, tetapi Tuhan pasti memberi. Kepercayaan ini adalah kunci yang dapat membuka pintu bagi tindakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan berkarya dalam hidup kita ketika kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan masuk dan berkarya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, kita akan menemukan bahwa tembok yang tidak bisa kita daki, tembok itu mulai runtuh. Dan jalan keluar dari labirin yang membingungkan mulai terlihat pintu keluarnya. Bukan karena kita menjadi kuat, tetapi karena kekuatan Tuhanlah yang sempurna bekerja di dalam kelemahan kita. Jadi jika Anda merasa buntu hari ini, angkatlah tanganmu, berserahlah pada kehendak Tuhan. Ingatlah firman Tuhan, izinkan Tuhan menjadi kekuatan bagi Anda saat Anda sedang merasa tidak berdaya. Tuhan adalah jalan keluar dari setiap kebuntuan. Tuhan adalah harapan bagi setiap kita yang sedang berputus asa dan yang sedang tidak berdaya. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang tidak berdaya. Kami merasa lelah dan putus asa menghadapi jalan hidup yang buntu. Seperti yang firman-Mu katakan, Engkau memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kami percaya bahwa di dalam nama-Mu selalu ada jalan keluar. Engkau adalah sumber kekuatan yang tidak terbatas. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami bisa melihat rencana-Mu yang indah di balik setiap kesulitan yang sedang terjadi. Bukalah jalan baru yang telah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semakin terbangun dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.